Oke, kembali lagi dengan saya Bagus Maulana. Di lab kali ini saya akan membahas RIP lagi ya. Di lab sebelumnya juga kita membahas tentang RIP, namun di lab ini RIP-nya kita akan menambahkan VLAN. Nah, ini kita ada di part 2-nya. Oke, langsung saja seperti biasa kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya seperti ini, sama seperti RIP di lab sebelumnya itu menggunakan tiga router, namun di sini kita hanya menambahkan VLAN. Nah, sini ada 3 VLAN. Di router 1 itu tidak menggunakan VLAN. Nah, di router 2 kita menggunakan satu VLAN dan satu PC ya, satu switch juga. Di router ketiga itu kita menggunakan 2 switch. Begitu juga di switch masing-masing itu ada satu VLAN, dan di switch masing-masing ada 2 PC di VLAN masing-masingnya itu. Ada VLAN 20 dan juga VLAN 30. Oke, langkah pertama sebelum kita masuk ke routingan di router, kita harus pembuatan VLAN-nya dulu. Pokoknya kalau misalkan ada router ada VLAN-nya, itu langkah pertama lebih baik kita buat VLAN-nya dulu agar nanti pas pengkonfigurasian di routernya itu udah enak, tinggal konfigurasikan saja. Oke, kita masuk ke VLAN 10 yang ada di router SMP ya. Di switch-nya kita buka switch-nya, kita pilih CLI. Seperti biasa kita masuk ke menu global. Kita ketikkan enable configuration terminal. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk di menu configuration terminal, kita tinggal buat wadahnya dulu atau VLAN-nya dulu. VLAN 10 name lab 1 aja ya. VLAN 10 name lab 1. Nah, berarti ini sudah selesai karena di router SMP ini di switch 1 ini hanya ada satu VLAN saja. Jadi hanya kita buat VLAN 10 saja. Oke, sudah, berarti tinggal kita masukkan pasternet-nya atau portnya yang di VC ini. Nah, bisa dilihat di sini portnya itu port 2 atau pasternet 2. Kita masukkan ke VLAN yang sudah kita buat. INT FA 0/2. Switch mode akses, switch akses VLAN 10. Oke. Nah, kalau misalkan hanya ada satu PC itu nggak mesti di rank ya, tapi kalau misalkan banyak seperti biasa di video-video sebelumnya saya selalu menggunakan rank karena itu PC-nya banyak, jadi bisa kita sekali pengerjaan saja. Kalau misalkan hanya satu kita tidak menggunakan rank seperti itu. Oke, bisa dicek lagi di do show VLAN brief. Nah, ini yang kita buat VLAN 10 lab 1 yang aktifnya itu pasternet 2. Oke, setelah itu kita tutup saja. Lanjut kita ke switch yang ada di router SMK. Kita klik lagi, sama kita buat juga wadahnya. Nanti di sini nanti yang kita buat itu VLAN 20. Pasternetnya itu ada pasternet 3 dan juga pasternet 4. Ingatnya jangan sampai salah, pasternet 3 dan 4 itu nanti yang masuk ke VLAN 20. Masuk ke menu global seperti biasa, enable configuration terminal. Nah, di sini VLAN 20 name lab 2 kita isi dulu. Nah, baru kita masukkan interface-nya int rank FA-nya ini FA 0/3 sampai dengan 4, switch mode akses, switch akses VLAN 20. Nah, ini sudah kita masukkan ke VLAN 20 yang pasternet 03 dan juga pasternet 04. Oke, kalau ini sudah selesai bisa kita cek juga di show VLAN brief. Nah, ada 34 ini sudah masuk ke VLAN 20 di lab 2 itu yang udah kita buat tadi. Nah, kita tinggal masuk ke switch terakhir yang ada VLAN-nya itu VLAN 30 di router SMK. Kita klik lagi CLI, enable configuration terminal. Nah, baru kita konfigurasikan. Lihat juga pasternetnya, ini ada pasternet berapa. Nah, pasternet 3 dan 4 sama seperti tadi ya. Kita masukkan, kita buat VLAN dulu, VLAN 30.
name lab 345 bebas ya, terserah kita lab 4. Exit. Nah di sini kita baru masukkan int rank fa 0/3 sampai dengan 4. Switch mode access, switch access VLAN 30 yang kita buat tadi. Oke. Exit. Bisa kita cek juga di do show VLAN brief. Nah ini sudah terlihat di sini ada fastnet 0, 3 dan 4 itu aktif di VLAN yang kita buat, yaitu VLAN 30. Nama VLAN-nya itu lab 4. Oke, berarti kita sudah selesai pembuatan VLAN-nya. Berarti kita tinggal masuk ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan IP address gateway. IP gateway untuk setiap jalurnya. Nah sini jalurnya sudah saya buat. Nah, untuk gateway PC itu ada 10, 20, 30 dan 40. Nah, untuk jalurnya ada 11 dan juga 22. Nah, itu. 11 ini nanti dibagi dua untuk router MTS dan juga router SMP. Nah, dua-dua ini nanti kita bagi dua menjadi untuk router SMP dan juga untuk router SMK. Maka langsung saja kita masuk ke router pertama, yaitu router MTS. Seperti biasa kita klik, kita pilih CLI, setelah itu no enable configuration terminal. Oke, kalau misalkan sudah masuk menu global, seperti biasa kita aktifkan dulu fastnetnya. Nah di sini untuk ke jalur laptop yang di router MTS itu nanti akan kita berikan IP address-nya 10.10.1. Nah perhatikan juga jalurnya. Untuk jalurnya itu ini nih yang menuju ke PC itu fastnet 00, fastnet 10 itu untuk jalur dari router MTS ke SMP. Oke, kita buka dulu yang int fa 0/0 no sudo. Nah kalau misalkan ini tidak menggunakan tidak menggunakan VLAN, berarti ini langsung kita berikan IP address setelah kita no shutdown. IP address nya 10.10.10.1.255. Kita pakai kelas A aja ya. 10.10.1.255.0.0.0. Enter. Exit. Nah lanjut, kita masuk ke pemberian IP address jalur dari MTS ke SMP. Kita buka juga, lihat di sini masih merah ya, dan fastnet itu 1/0. Nah ini yang akan kita buka. Kita ketikkan int fa 1/0 no shoot. Langsung kita berikan IP address. Nah, kenapa ini masih merah? Karena jalur satunya udah saya jelaskan sebelumnya ya di part satunya itu, karena dua-duanya harus diaktifkan. IP address 11.11.11.1.255.0.0.0. Enter. Nah ini kita sudah selesai pemberian jalur untuk router MTS ke SMP. Fastnetnya 1/0. Nah kenapa ini kita pakai 1? Karena itu terserah sih, bebas sama mau kita. Di sini di sebelah kiri ini misalkan yang MTS kita mau pakai .1, .2, .3 itu nggak apa-apa. Di FA 0/0-nya yang di router SMP-nya ini kita mau pakai .1, .2, .3 juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sama. Kalau sama itu bentrok, nanti jalurnya nggak bakalan bisa terhubung. Yang penting berbeda. Sama IP address-nya namun berbeda network-nya. Oke. Ini selesai, kita lanjut ke router kedua. Kita buka router kedua, setelah itu kita pilih CLI no. Kita masuk ke menu global, kita ketikkan enable configuration terminal. Nah kalau misalnya kita sudah masuk di menu global atau menu configuration, nah seperti biasa kita buat dulu IP address jalur dari SMP ke MTS, yaitu di sini sudah terlihat 0/0. Kita ketikkan int fa 0/0 no shoot. Nah, no shutdown ini sudah terbuka jalurnya, berubah menjadi hijau. Nah, baru kita berikan IP address. Nah IP address-nya di sini kita menggunakan 11.11.11.2 karena titik satunya tadi sudah dipakai oleh fastnet 1/0-nya. Nah sekarang di 0/0-nya kita menggunakan 2.
255.0.0.0. Oke, kita exit kembali. Next, lanjut kita ke jalur 6/0. Nah, di sini perbedaannya dengan yang di router 1 atau MTS itu di sini menggunakan VLAN. Jadi ada sedikit konfigurasinya. Kalau misalkan kalian sudah pernah lihat sih di materi saya sebelumnya, itu sama saja pembuatan IP address gateway-nya. Pokoknya itu sama dari pembuatan routing static, routing default, itu pembuatan IP address-nya itu sama kalau misalkan ada VLAN-nya. Kita ketikkan INT FA6/0. Nah, kalau misalkan kita mau buka jalur itu nggak mesti kita pakai titik ke-10-nya atau ke VLAN-nya ya. Kita enter no shoot. Nah, ini udah di no shoot down. Kita jangan langsung kita masukkan IP address-nya, tapi kita harus ketikkan encapsulation .1key. Nah, .1key kita ketikkan dulu kembali INT FA6/0 titik. Nah, titik berapa ini? Nah, yang dibuat VLAN-nya tadi titik 10. Nah, oke, berarti itu kita akan mengkonfigurasikan pemberian alamat IP address gateway ke VLAN 10 yang tadi kita buat. Baru di sini kita ketikkan encapsulation .1key 10. 10 ini menunjukkan VLAN yang kita tuju gitu ya. Itu baru IP address. IP address-nya yaitu sudah dibuat di sini 20.20.20.1255.0.0.0. Enter, exit. Oke, jalur ke switch tadi itu sudah kita buat IP address-nya, gateway-nya. Nah, satu lagi kita pembuatan IP address gateway-nya untuk dari router SMP ke SMK. Itu di sini sudah terlihat jalurnya FA1/0. Kita ketikkan INT FA1/0. No shoot down. Nah, kalau di jalur itu langsung kita ketikkan IP address. IP address-nya 22.22.22 titik. Kita pakai titik 1 aja sebelah kiri, kita pakai titik 125.0.0.0. Enter. Nah, sini kita sudah selesai pembuatan IP address gateway buat jalur SMP ke SMK-nya juga. Next, lanjut kita masuk ke router terakhir, yaitu ada di router SMK. Nanti kita sama ya pembuatannya, walaupun di sini ada 2 switch, itu jalurnya ke FA0/0 itu 22, nanti ke 6/0 dan juga 1/0. Kita pilih CLI. Setelah itu kita ketikkan no, masuk ke menu global, enable configuration terminal. Nah, kalau misalkan udah di menu configuration, kita aktifkan dulu jalurnya INT FA0/0 no shoot. Nah, ini sudah terbuka jalurnya, sudah hijau ya, sudah bisa dilihat di sini. Baru kita berikan IP address. IP address-nya yaitu 22.22.22.2. Karena titik satunya sudah dipakai oleh router SMP yang jalurnya tadi ya. Kita exit. Nah, kita baru masuk lagi ke selanjutnya, yang ini sudah dibuat VLAN, yaitu VLAN 20. Kita ketikkan fastnetnya dulu INT FA6/0 no shoot. Nah, pertama kita buka dulu jalurnya, baru kita ketikkan lagi INT FA6/0 titik 20. Titik 20 itu VLAN yang kita buat tadi di switchnya. Jangan sampai salah ya, kalau kalian pakainya 10 lagi titiknya itu salah. Baru kita ketikkan lagi encapsulation .1key 20. Ini kalau misalkan kalian setelah INT FA6/0 20 langsung kalian berikan IP address, itu juga salah. Kalian harus ketikkan dulu encapsulation .1key 20. Kalau misalkan kalian kelupaan ini, mau tidak mau harus kalian reset kembali. Berikan IP address. IP address-nya itu 30.30.30.1.255.0.0.0. Enter, exit. Sudah selesai kah? Belum, masih ada satu lagi, yaitu ke 1/0.
Kita ketikkan lagi FA 1/0 sub. Nah, ini sudah terbuka jalurnya di FA 1/0. Baru kita berikan alamat IP address gateway-nya. Kita buka dulu ya, INT FA 1/0.30 encapsulation .1 key encapsulation 1 key 30. IP address nya yaitu 40.40.40.1.0.0.0. Oke. Berarti semuanya tiga router itu sudah kita berikan alamat IP address gateway. Berarti kita tinggal masuk ke konfigurasi selanjutnya. Nah, sini ada 2 kali konfigurasi lagi, 3 kali konfigurasi lagi. Yang pertama pemberian alamat IP address gateway, network, dan subnet masknya di setiap PC yang kita buat. Setelah itu kita kembali masuk ke router. Nanti itu kita konfigurasikan routing RIP-nya. Yang terakhir itu ada trunking. Kalau misalkan kita ada VLAN itu wajib di trunking. Tapi kalau misalkan hanya switch-nya saja ini tidak dibuat VLAN, itu nggak mesti di trunking seperti itu. Oke, kita pemberian alamat IP address dulu. Masuk ke PC-nya seperti biasa, kita ketikkan IP address-nya 10.10.10.2. Ininya 10.10.10.1. Kita close. Ini menggunakan 20.20.20.2 saja. Ininya 20.20.20.1. Oke, lanjut ke VLAN 30 yaitu IP address 30.30.30.2. 30.30.30.1. Next, masih di IP address 30.30.30.3 atau 4, bebas terserah kita. 30.30.30.1. IP address gateway-nya sama yang dibuat ya, itu ada 2 PC, walaupun ada 10 PC sama tetap. Ini kita menggunakan 40.40.40.2, 40.40.40.1. Nah, ini juga sama. Kita menggunakan 40.40.40.5, 40.40.40.1. Yang penting ininya sama, gateway-nya itu satu yang dibuat oleh kita tadi. Nah, pembuatan IP address juga sudah selesai. Baru kita masuk ke router kembali untuk ngerutnya. Nah, bisa dilihat di sini nanti di router SMP AMTS ini kita akan ngerut ke 10 dan juga ke 11. Enter. Nah, kalau misalnya kita udah di menu config, kita tinggal ketikkan saja komennya router RIP. Kita menggunakan versi 2 networknya itu ke 10.10.10.0 ke jalur terdekat. Satu lagi networknya ke 11.11.11.0. Enter. Nah, oke. Ini no auto summary. Nah, auto summary ini bebas kita mau pakai atau tidak, terserah kita. Exit. Nah, berarti kita lanjut ke router kedua yang itu router SMP. Nanti kita ke 11, ke 20 dan juga ke 22. Enter. Kita ketikkan komennya router RIP versi 2, networknya itu ke 11.11.11.0, 20.20.20.0, 20.20.20.0. Satu lagi networknya itu ke 22.22.22.0. Enter. No auto summary. Nah, ini juga sudah selesai pengkonfigurasian di router kedua. Berarti kita tinggal masuk ke router ketiga. Di sini kita bisa ketikkan lagi. Kita cek dulu itu ke 22, ke 30 dan juga ke 40.
Kita ketikkan commandnya router RIP versi 2, networknya itu ke 22.22.22.0, networknya itu ke 30.30.30.0, dan network terakhir yaitu ke 40.40.40.40.0. Enter. No auto summary. Nah, ini kita sudah selesai pengkonfigurasian di 3 router ini. Kalau di lab sebelumnya itu tentang RIP namun tidak menggunakan VLAN. Nah, sampai di sini itu sudah selesai. Itu bisa saling berkomunikasi. Namun kalau misalkan ada VLAN-nya, kita harus trunking dulu. Berarti kita harus masuk lagi. Nah, perhatikan di router SMP, di sini ada switch-nya yang ada VLAN 10. Itu kita harus trunking itu hanya dari switch ya. Switch ke router, switch ke switch gitu. Konfigurasinya tidak bisa di router. Kita masuk nanti ke switch yang ada di SMP, kita terangkan ke 01. Kita masuk kembali ke menu global. Nah, kalau misalkan sudah masuk di menu global, kita ketikkan INTFA 0/1. Berarti ini kita akan mengkonfigurasikan Fasternet 01 switch mode terang. Oke, ini sudah kita trunking. Next. Nah, di router SMK, nah ini ada dua, kalau seperti ini ya, ini ada 2 switch. Berarti di setiap switchnya itu akan trunking ke router dan juga trunking ke switch. Nah, di sini sudah terlihat trunking ke routernya itu 1/0 dan trunking ke switchnya itu 2, sama di switch satunya juga ke 01 dan 2 ke 02. Oke, kita masuk ke switchnya. Kita masuk ke menu global configuration terminal. Kita tekan INTFA 0/1 switch mode terang. Oke, kita ketikkan lagi INTFA 0/2 switch mode terang. Oke, dua-duanya di sini sudah kita trunking. Oke, kita percepat dulu lajurnya, baru kita masuk lagi di switch terakhir. Kita masuk lagi ke menu global enable configuration terminal. Sama seperti tadi, INTFA 0/1 switch mode terang. Kita exit dulu, kita ketikkan lagi INTFA 0/2 switch mode terang. Kalau kalian masih belum paham atau materi saya terlalu cepat, bagaimana cara pembuatan VLAN, bagaimana cara trunking, ada di materi saya awal-awal ya tentang trunking VLAN dan pembuatan VLAN. Bisa kalian cek di channel saya. Jangan lupa subscribe juga video saya ya. Oke, next, ini sudah selesai. Kita bisa coba kirim pesan dari PC ke PC yang ada di router MTS ke SMP. Biasanya pengirimannya itu memerlukan 2 kali pengiriman, atau bisa kita ping saja. Kita kirim lewat ini dulu, lewat pesan. Nah, sudah terlihat di sini sukses ya. Kita kirim lagi dari VLAN 10 ke VLAN 30 yang ada di router berbeda. Oke, sudah terlihat sukses di sana. Ini memerlukan 2 kali pengiriman. Oke, kita coba kirim dulu aja. Nanti baru kita. Nah, kita coba kirim lagi ya. Kita kirim ulang di sini, sukses ya. Ini kirim ke sini, sukses. Ini kirim ke yang terakhir, sukses. Nah, semua sukses. Ini bisa kita ping saja. Coba kita lihat dulu IP address-nya. Ini 20.2. Ini 30.2. 40.2. Oke, di sini kita coba ping terminal. Command prompt. Nah, kita ping ke 20.20.30.2. Nah, bisa terlihat di sini sudah reply ya. Ping ke 30.30.30.2. Nah, di sini juga ke 30.2 itu sudah terkirim. Terakhir
ping ke 40.2. Nah, sini juga sudah sukses. Oke. Sudah selesai. Ini materi atau pembahasan di lab kita tentang RIP ya, masih RIP. Namun di sini saya tambahkan VLAN. Nah, next di part 3-nya itu kita tambahkan DHCP server.